Kita mulai sambil menunggu yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita masih meneruskan kajian kita membahas kitab 175 Jalan Menuju Surga, dan kita masuk pada poin ke-15. Di antara jalan menuju surga adalah membantu manusia dalam melunasi hutang. Baik, kita baca dulu matannya baru kita jelaskan. Memberi kemudahan bagi orang miskin serta memberi masa tenggang dan pembebasan hutang yang merupakan salah satu jalan menuju surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu an yunjiyahu Allahu min qurabin yaumal qiyamati wa an yudhillahu tahta arsyihi falyandur mu'sira." Barang siapa yang senang untuk diselamatkan Allah dari kegundahan-kegundahan pada hari kiamat dan akan diberikan naungan di bawah arasy-Nya, maka hendaknya dia memberi masa tenggang untuk orang yang susah. Dalam riwayat Muslim, "Man sarrahu an yunjiyahu Allahu min qurabi yaumil qiyamah falyunaffis an mu'sirin aw yad'a anhu." Barang siapa yang mau untuk diselamatkan Allah dari kegundahan-kegundahan pada hari kiamat, maka hendaklah dia memberi masa tenggang untuk orang yang miskin atau kesusahan, atau membebaskan hutang-hutangnya. Kemudian Rasul bersabda, "Kana rajulun yudayinun nasa fakana yaqulu li fatahu idza ataita mu'siran fatajawaz anhu la'alla Allah yatajawaz anna falaqiyallah fatazawaja anhu." Dahulu ada seorang laki-laki yang selalu memberikan hutang kepada orang lain. Dia selalu berkata kepada pembantunya, "Apabila kamu mendatangi orang miskin yang berhutang, maka bebaskan hutangnya. Semoga Allah membebaskan dosa-dosa kita." Lalu dia berjumpa kepada Allah, dan Allah pun membebaskan dosa-dosanya. Dan Rasul mengatakan, "Man anzara mu'siran falahu bikulli yaumin sadaqatun qabla an yahilla dain. Fa idza halla daina fa anzarahu ba'da dzalika falahu bikulli yaumin mithlaihi sadaqatun." Barang siapa yang memberi masa tenggang kepada orang miskin yang berhutang, maka dia mendapatkan pahala sedekah dari setiap harinya selama belum datang tempo pelunasan hutangnya. Apabila tempo pelunasan hutang datang lalu dia kembali memberikan masa tenggang untuknya, maka dia mendapatkan pahala sedekah 2 kali lipat dari setiap harinya. Dan Rasul juga mengatakan, "Inna awwalan nas yastadhillu fi dhillillahi yaumal qiyamah la rajulun yanzura mu'siran hatta yajida syai'an aw yatasaddaqa alayhi bima yatlubuhu yaqulu ma li 'alayka sadaqatun ibtigha'a wajhillah wa yakhriqu sahifatahu." Sesungguhnya orang yang pertama kali diberikan naungan dalam naungan Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang memberikan masa tenggang kepada orang miskin yang berhutang sampai dia mendapatkan sesuatu untuk melunasi hutangnya, atau menyedekahkan hutang tersebut kepadanya, di mana dia berkata, "Harta yang kamu hutangi adalah sedekah untukmu." Lalu dia merobek lembarannya karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bicara soal membantu orang hutang artinya bicara soal hutang piutang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pembahasan pagi ini memang
Cocok kayaknya untuk ibu-ibu. Karena yang banyak ngutang biasanya ibu-ibu kan. Sampai setruk suaminya mikir utang ibu. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jadi jiwa seorang mukmin itu akan tergantungkan dengan hutangnya sampai dibayar. Artinya kalau kita meninggal dunia kemudian kita masih terlilit hutang, maka jiwa kita akan tersiksa dalam kuburan. Makanya amalan sehebat apapun, kalau dia mati berhutang, maka ampunannya akan tertahan. Makanya hadis Nabi SAW sampai mengatakan, yughfar lisyahid kullu dzambin illa daina. Semua dosa-dosa orang yang mati syahid itu akan diampuni. Ketika jiwanya saja melayang dalam peperangan, itu dosanya diampuni, baik yang besar ataupun yang kecil, kecuali kalau yang mati syahid ini meninggalkan hutang, maka akan tertahan ampunannya. Makanya kenapa di zaman Nabi SAW ada orang yang menemui Nabi SAW meminta agar Rasul itu menyolatkan salah satu jenazah. Jenazah ini sudah dimandikan, sudah dikafankan, tinggal disolatkan saja. Jadi sahabat ini minta kepada Rasul untuk menyolatkan jenazah itu. Tapi sebelum Nabi SAW menyolatkan jenazah ini, Rasul bertanya, apakah jenazah ini punya hutang? Maka dikatakan kepada Nabi SAW, ya, dinara, jenazah ini punya hutang 2 dinar. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu sallu ala sahibikum, salatkan dia, tapi saya tidak akan menyolatkannya. Rasul meminta kepada para sahabat untuk menyolatkan, tapi Rasul enggan menyolatkannya. Kenapa? Karena orang ini punya hutang. Adalah seorang sahabat namanya Abu Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasul, aku tanggung hutangnya, asal kau salatkan dia, aku yang akan bayar. Kemudian Nabi SAW memastikan Abu Qatadah dan mengatakan, betul kau akan bayar 2 dinar itu? Kata Abu Qatadah, wallahi, demi Allah wahai Rasul, aku yang bayar. Maka Nabi SAW pun akhirnya mau menyolatkan orang ini. Besoknya Nabi SAW berjumpa dengan Abu Qatadah dan mengatakan, ya Abu Qatadah, kau sudah lunasi yang 2 dinar itu? Kata Abu Qatadah, Rasul, kan baru kemarin dia meninggal. Kemudian hari ketiga Abu Qatadah berjumpa lagi dengan Rasul. Rasul tetap bertanya, apakah kau sudah lunasi 2 dinar itu wahai Abu Qatadah? Kata Abu Qatadah, iya, aku sudah melunasinya wahai Rasul. Apa kata Rasul? Al-an qad barudat jasaduhu. Sekarang wahai Abu Qatadah, jasadnya sudah dingin. Artinya sebelumnya panas dalam kubur itu. Ketika hutangnya dilunasi, kuburannya menjadi dingin. Lihat bagaimana Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang bahaya hutang. Bagaimana hutang itu membuat panas bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Sampai dalam kubur pun membuat kuburan itu menjadi panas. Masalahnya begini, Bu. Di masyarakat kita ini, walaupun kita pahamlah kebutuhan saya, ibu atau siapapun, kita ini memang di dunia ini pasti berhajat sesuatu. Tapi ada orang-orang yang kemudian tidak berfikir kepada keluarganya, sehingga setiap hajat yang dikehendakinya itu harus berhutang, karena mungkin ingin mencontoh orang lain, atau karena kebiasaan dia berhutang. Coba sekarang ya, orang berhutang tuh, hampir semua perabotan rumah itu hutang. Beli spring bed ya hutang, beli kendaraan hutang, sampai beli rumah juga hutang. Lah ini kan masalah kalau semua kemudian kita ini harus berhutang, entah dengan cara kredit atau dengan cara yang lain. Dia tidak tahu akibatnya. Coba lihat akibat orang berhutang. Akhirnya penjara jadi penuh tuh, gara-gara orang yang berhutang tidak mau bayar. Akhirnya dikasuskan. Banyak nyawa-nyawa melayang. Saya lihat berita-berita itu yang pinjol itu, pinjaman online itu, gara-gara tidak sanggup membayar bunuh diri dia. Atau gara-gara dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dia berjudi kemudian kalah, kemudian dia berhutang, akhirnya bunuh diri.
Bahkan ada aparat pula yang bunuh diri gara-gara kelilit hutang judi. Rumah tangga jadi berantakan gara-gara hutang. Perkawanan yang baik tadinya Masya Allah, kemana-mana dengan dia, gara-gara hutang tadi bayar, akhirnya putuslah perkawanan itu. Jadi hutang ini intinya tidak pernah membawa kebahagiaan sama sekali, baik dalam keluarga, dalam masyarakat, bahkan juga ketika seseorang mengakhiri dirinya, kemudian dipikir kalau dia mati terlunas hutangnya, rupanya di kuburan lebih parah lagi kondisinya dia, karena tidak mau bayar hutang. Lah dari sini peringatan Bu, jangan sampai suka ngutang. Nanti saya akan jelaskan boleh ngutang itu dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi kalau jadi kebiasaan kan masalah jadinya. Makanya kenapa kemudian sampai-sampai Nabi SAW mengatakan la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian membuat takut diri sendiri setelah Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan dan kebahagiaan. Sahabat bertanya, "Wa madzaka ya Rasulullah?" Apa maksudnya? Kita menanamkan perasaan takut setelah adanya keamanan, menanamkan ketidakbahagiaan setelah adanya ketenangan. Maka Nabi SAW mengatakan, ad-dainu, hati-hati dengan hutang. Hutang itu tidak akan membuat nyaman hidupnya. Coba gara-gara mikirin hutang Bu, akhirnya orang banyak penyakit. Makanya dalam ilmu tib, kesehatan itu, kesehatan tibun nabawi, itu penyakit datang itu 90% itu karena pikiran. Makanan itu 10% saja. Kalau mungkin teori dokter mungkin terbalik kan itu. Tapi begitu. Jadi datangnya penyakit itu karena banyak pikiran, dan biasanya pikiran yang paling stres itu orang yang kelit hutang. Karena orang yang kelit hutang ini sebenarnya dia waras tapi jadi gila tuh. Kenapa dia gila coba? Malam dia stres, nanti siang pula hilang dia. Hilang takut datang debt collector kan, hilang dia akhirnya. Malam ada, siang hilang. Lah makanya dari sini Nabi SAW sampai kemudian mewanti-wanti soal hutang piutang. Sampai berkali-kali bertanya kepada Abu Qatadah tadi dalam riwayat pertama, sudah kau bayar hutangnya? Sampai seperti itu Nabi SAW meminta kepada Abu Qatadah untuk melunasi hutang saudaranya itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya akan berikan amal. Ya mungkin bagi ibu-ibu atau enggak lah di sini insyaallah. Ibu-ibu di sini enggak ngutang. Enggak ngutang sedikit maksudnya. Mungkin banyak utangnya. Jadi ada amalan-amalan yang diajarkan Nabi SAW supaya orang itu terbebas dari hutang. Apa sih amalannya? Pertama, hadis Ali radhiyallahu anhu. Jadi di zaman Nabi SAW ada seorang budak yang ingin membebaskan dirinya, disebut mukatib namanya. Mukatab, budak abdul mukatab, seorang budak yang ingin membebaskan dirinya. Jadi seorang budak ini sudah bayar tuh kepada tuannya, cuman dia tidak bisa melunasinya, dan dia belum terbebas sampai dilunasi hutang-hutangnya. Jadi dia datang kepada Ali radhiyallahu anhu dan mengatakan, "Ya Ali, tolonglah aku terlilit hutang karena ingin membebaskan diriku sendiri." Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ala uallimuka kalimatin 'allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah ku ajarkan kepadamu, kata Ali, sebuah kalimat yang Rasul ajarkan kepadaku. Seandainya lau kana 'alaika misla jabali sirin dainan adahullahu anka. Taruhlah seandainya Allah takdirkan engkau punya hutang sebesar gunung Sir, maka yakini Allah Subhanahu wa taala pasti akan melunasi hutang-hutang. Kemudian Ali mengatakan, "Qul, katakanlah, Allahumma qfini bihalalika an haramik wa inni bifadlika amman siwa." Dua kalimat saja. Allahumma qfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Mudah kan Bu? Ya. Allahumma ya Allah, ikfini bihalalika, cukupkan aku dengan yang halal yang kau halalkan kepadaku. An haramik, dari keharaman yang kau haramkan kepadaku, cukupkan aku yang halal saja. Jangan dekatkan yang haram kepadaku. Wa inni min fadlika amman siwa wa aghnini
bi fadlika amman siwak, dan berikan kekayaan kepadaku dari kemurahanmu ya Rabb, sehingga aku tidak meminta-minta kepada orang. Dua kalimat, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ini amalan yang pertama. Amalan yang kedua, Nabi SAW mengajarkan doa yang dibaca setiap solat sebelum salam. Jadi dalam tahiyat akhir itu kan ibu membaca tahiyat dulu, at-tahiyatu lillah. Kemudian setelah itu membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian setelah itu membaca solawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Lah setelah membaca solawat, kita dianjurkan berlindung dari 4 perlindungan kan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Baru baca doa ini. Apa doanya? Pendek juga. Nabi SAW mengajarkan doa Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Saya ulangi. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar aku jangan terjerumus kepada perbuatan dosa dan agar jangan terlilit hutang, maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ketika Nabi SAW selalu membaca doa ini, maka ada yang berkata kepada Nabi SAW, Rasul, innaka tasta'id minal maghram katsira. Rasul, kenapa engkau ini senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak meminta perlindungan dari hutang? Ada apa dengan engkau? Ini jawabannya. Kata Nabi SAW, innar rajula idza gharima ista'dzana haddatsa fakadzab wa wa'ada fa akhlaf. Apabila seseorang itu berhutang, pasti dia akan terjerumus kepada 2 perkara. Kalau dia bicara pasti suka dusta, dan kalau dia berjanji pasti suka khianat. Itu pasti itu orang yang berhutang, pasti terjerumus kepada 2 ini. Kalau dia bicara pasti dusta. Coba hutangi orang ya. Kemudian orang ini tidak amanah, terkadang sudah lewat temponya tak dibayar Bu. Biasanya dia ngaco ngomongnya kan Bu, pasti dia berdusta. Padahal sebenarnya dia sanggup bayar, tapi dia seolah-olah tidak punya uang. Dibilang tak ada uang lah, dibilang belum masuk lah, dibilang itu dan lain sebagainya. Kemudian ketika dia sudah berdusta dalam bicara, pasti terjerumus yang keduanya, pasti dia khianat. Karena dia sudah di luar daripada jatuh tempo. Tunggulah minggu depan, setelah minggu depan, tunggu minggu depan, setelah minggu depan, akhirnya hilang orangnya. Lah inilah yang ditakutkan Nabi SAW. Makanya Rasul senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ini yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW satu hari, entah siapa yang menggerakkan Rasul untuk melangkah ke masjid. Tiba-tiba Nabi SAW kakinya terlangkahkan ke masjid. Padahal ketika itu Nabi SAW ke masjid itu di waktu orang sedang sibuk bekerja, di waktu duha, entah jam 9, jam 10 gitu kan. Waktu orang bekerja, artinya nggak ada orang ke masjid pagi-pagi itu. Tetapi entah mengapa kaki Nabi SAW terlangkahkan ke masjid. Sampai di masjid, rupanya dia melihat ada seorang sahabat yang sedang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan dilihatnya raut mukanya itu kayak penuh dengan kegundahan, stres. Rupanya sahabat itu namanya Abu Umamah Al-Ansari. Jadi Rasul mengatakan, ya Aba Umamah, kenapa engkau ada di masjid di luar waktu sholat? Ini bukan waktu sholat, kenapa kau di masjid? Maka Abu Umamah mengatakan di hadapan Nabi SAW, humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah. Bingung, stres yang melilit diriku wahai Rasul, dan hutang-hutang yang tidak mampu ku bayar. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aba Umamah, maukah ku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang kalau engkau membaca kalimat ini di pagi dan petang hari, maka yakinlah Allah akan melunasi hutang-hutangmu. Maka Abu Umamah dengan cekatan mengatakan, tentu ya Rasulullah, doa apa itu? Ajarkan kepadaku. Maka Nabi SAW mengajarkan, katakan ya Aba Umamah di pagi dan petang harimu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan
wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. 4 kalimat kalau ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Apa artinya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan rasa sedih hati. Maksudnya bingung akan perkara yang sudah lalu, perkara yang akan datang, dan sedih akan perkara yang sudah berlalu. Kan kalau yang perkara yang belum datang kan ibu stres, bingung itu namanya. Cemana nanti anak saya ke depan, cemana cita-citanya, macam-macam. Itu orang bingung namanya. Memikirkan yang akan datang itu disebut bingung. Kalau sedih itu biasanya memikirkan yang sudah berlalu tuh. Entah suaminya meninggal, entah barang yang dicari gak ketemu, entah apa saja kan peristiwa-peristiwa masa lalu, ya, yang kemudian terkenang jadi sedih tuh. Kita berlindung dari dua-duanya. Kemudian yang kedua, wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung kepadamu ya Rabb dari al-ajz. Az itu artinya kelemahan dan juga kemalasan. Apa arti lemah dan malas? Pemain saya contohkan, ibu punya suami, datang waktu sholat. Suami ibu tidak sakit, suami ibu tidak sibuk, kok tidak ke masjid? Itu disebut apa, Bu? Malas namanya. Tapi kalau suami ibu ingin ke masjid tapi tak bisa karena dia stroke, dia sakit, dia terbaring, itu karena lemah artinya. Lah kita berlindung dari dua-duanya itu. Aku berlindung dari kamu ya Allah dari kelemahan dan rasa malas. Kemudian yang ketiga, wa'udzubika minal jubni wal bukhli. Dan aku berlindung kepadamu ya Rabb dari kekikiran dan rasa takut. Penakut, orang penakut itu nggak akan jadi apa-apa, Bu. Nggak akan jadi pengusaha. Mau tanam modal takut rugi. Mau buat ini takut ini tak jadi. Nggak akan jadi orang penakut, diam saja dia. Namanya penakut. Ataupun kikir gitu ya. Dan kikir ma'ruf. Lah Rasul juga mengajarkan berlindung dari dua perkara. Dan syahidnya yang terakhir, yang keempat, wa'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung dari kamu dari terkalahkan hutang, enggak sanggup bayar, atau terkalahkan budi baik sehingga tidak bisa berkata-kata baik, berkata-kata yang hak. Nasihatilah si Anu tuh, enggak bisa dibanyak bantu saya tuh, segen saya. Akhirnya dia tidak bisa berkata-kata baik. Kenapa? Karena terkalahkan dengan budi baik. Dua-duanya berlindung dari terkalahkan hutang dan berlindung dari terkalahkan budi baik orang sehingga tidak bisa menyampaikan kebenaran. Lah salah satunya di sini min ghalabati dain. Ini amalan yang ketiga. Amalan yang keempat, perkataan seorang ahli tafsir namanya Makhul rahimahullahu taala, sebagaimana dinukilkan dalam Sunan Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Man qala la haula wala quwwata illa billah wala manja minallahi illa ilaihi. La haula wala quwwata illa billah, la manja minallahi illa ilaihi. Itu kata-katanya. La haula wala quwwata illa billah wala manja minallahi illa ilaihi. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah, dan tidak ada keselamatan dari Allah kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah wala manja minallah illa ilaihi. Apa kata beliau? Ushifa anhu sab'ina baban min dhurri adanahumal faqra. Kata Makhul, siapa yang membaca doa ini, maka akan dibukakan padanya 70 pintu untuk terlepas dari sesuatu yang membahayakan dirinya, dan yang paling rendah adalah kefakiran, dan kefakiran itu akibat banyak hutang. Ini amalan yang keempat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian amalan yang kelima. Amalan yang kelima disebutkan dalam Sahih Muslim, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi doa ini dibaca agak panjang, Bu, tapi bacalah sebelum tidur. Doa ini dibaca sebelum tidur. Allahumma Rabbas samawati, Allahumma Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arshil azim. Allahumma Rabbas samawati wa Rabbal ardi wa Rabbal arshil azim. Rabbana wa Rabb kulli syai'in faliqal habbi wan nawa.
munzilat Taurat wal Injil wal Furqan, wa a'udzubika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyati. Allahumma antal awal falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batin falaysa dunaka syai'un iqdi 'anna ad-dain wa aghnina minal faqri. Jadi ujung doa ini ada kalimat iqdi, ya Allah lunasilah 'anna dain, hutang-hutang kami, wa aghnina minal faqri, dan cukupkan kami agar tidak menjadi orang fakir yang meminta-minta. Ini cukup panjang lah. Ya kalau mau menghafal yang pendek-pendek aja lah ya. Yang pertama, Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ini satu. Yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ini pendek. Kemudian yang ketiga, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Kemudian yang keempat, la haula wala quwata illa billah wala manja minallah illa ilaihi. Dan yang kelima cukup panjang. Dan yang terakhir, kalau memang semuanya agak sulit dihafal, perbanyak istighfar. Nabi SAW mengatakan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar, Allah akan jadikan dalam setiap kesempitannya jalan keluar, pada setiap kebingungannya kebahagiaan, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka dia. Jadi inilah diantara amalan yang diajarkan Nabi SAW. Kalau ibu yakin ya, ingat, yang namanya amalan itu harus ada keyakinan. Jangan coba-coba. Cobalah kan begitu. Tidak bisa, amalan itu bukan untuk coba-coba. Karena ajaran itu datang dengan penuh keyakinan kepada kita dari Allah lewat Rasulnya. Maka saat kita mengamalkan ajaran yang penuh keyakinan itu juga harus diyakini dengan keyakinan yang kuat. Jadi ketika membaca doa ini, punya keyakinan bahwa hutang-hutang saya pasti terlunasi, dan terus baca sampai betul-betul terlunasi hutangnya. Nanti Allah akan cari jalan, sesuatu yang kita anggap mustahil jadi mungkin semua dari Allah. Asal yakin saja. Kan yang memiliki kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan Allah ini terbentang dari ujung sana dan ujung sini. Jadi harus ada keyakinan bahwa hutang-hutang kita itu dengan membaca amalan-amalan ini bisa terlunasi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi juga tentu ada beberapa nasihatnya. Gimana caranya agar kita jangan suka berhutang? Yang pertama, coba pikir sebelum kita berhutang itu tentang akibat dampak hutang itu sendiri. Apakah kita bisa melunasi atau tidak? Macam mana kalau saya tidak bisa melunasi? Jadi harus terpikir bahwa hutang itu mengurangi pahala kita. Karena nanti pada hari kiamat orang-orang yang bangkrut itu adalah orang-orang yang ketika di dunia mendolimi orang. Dengan cara apa? Dia hutang tapi tak mau bayar. Pikir ke situ. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bolehlah seseorang itu menghutang tapi dalam kondisi darurat. Kalau tidak darurat, hanya kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tidak mengancam nyawa, ngapain hutang? Umpamanya tanpa punya sepeda motor pun dengan jalan-jalan kaki, apa masalahnya? Atau tidak punya handphone yang bagus. Kalau daripada hutang, bagus handphone yang jadul gitu maksudnya, kan tidak mengancam jiwa. Apa masalahnya? Kenapa harus hutang juga? Kenapa harus lihat orang bagus kemudian saya ingin seperti dia akhirnya berhutang? Kemudian yang ketiga, ingat bahwa hilangnya kebahagiaan itu diakibatkan hutang. Lihat orang-orang di sekitar kita, orang yang terlilit hutang akhirnya bunuh diri, orang yang terlilit hutang akhirnya rumah tangga berantakan, akhirnya berpindah-pindah rumah karena dicari-cari. Orang kan itu. Saya punya kawan di Batam ini, hutangnya banyak di mana-mana. Saya pun tak pusing itu. Nanti ceritanya dia ada di perumahan ini katanya. Nanti cuma beberapa hari sewa di situ hilang lagi. Di perumahan mana lagi? Di perumahan mana lagi? Saya pikir rumahnya banyak, Bu. Banyak kali rumahnya, pindah-pindah rumah. Rupanya bukan karena banyak rumah, karena dikejar-kejar debt collector tuh. Jadi akhirnya pindah-pindah rumah. Ujung-ujungnya tinggal di Luli, Bu. Lah ini kan masalah nih. Jadi ingat, hutang itu juga mencabut kebahagiaan. Kemudian juga hutang juga kata para ulama, hamun bil laili madallatun bin nahar. Hutang itu membuat stres di malam hari, terhina di siang hari. Malam tidak bisa tidur, cemana mau tidur dia, mikir hutang. Nanti siang itu terhina dia. Terhina gimana? Terpaksalah akhirnya dia untuk tutup lubang dengan gali lubang akhirnya. Dia tutup lubang tapi dengan cara gali lubang. Nyari orang, kemudian pinjam, memelaslah bahasa kitanya kan. Akhirnya dengan cara memelas dia, menghinakan dirinya, kemudian dapatlah hutangan. Kemudian dikasih kepada orang yang kita hutangi.
Nanti kita punya hutang dari orang kedua nih, cari lagi untuk menutupi. Sampai kapan coba? Kita menghinakan diri dengan cara meminta dan kita tidak pernah memberi. Sementara Rasul mengatakan yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ya. Nah, itu juga harus dipikirkan. Kemudian juga yang kelima, bahwa pikirkan sesuatu. Pertama, jangan al-israf fil masarif. Jangan terlampau berlebihan dalam kebutuhan-kebutuhan. Karena biasanya orang berhutang itu karena berlebihan ketika membelanjakan uang. Sebenarnya tidak butuh tapi kita beli. Nah, ini masalah, akhirnya ujung-ujungnya hutang. Kemudian yang kedua juga, jangan sampai bayar hutang dengan riba. Tapi banyak orang-orang yang kemudian membayar hutang dengan cara riba. Dia punya hutang sama orang, pinjam ke bank pula. Akhirnya apa? Terlilit dua dosa kan. Pertama, dia sudah tidak menghargai hutang orang. Yang kedua, terjerumus pula kepada ribanya. Atau jelas-jelas mamanya tidak ke bank, pinjam ke rentenir lagi, ke lintah darat tuh, makin lagi kan stres hidupnya. Maka ini juga hindari, karena barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti sesuatu itu. Ya, sebaiknya kerja keras saja. Kemudian ada niat baik ingin melunasi. Karena Imam Ahmad mengatakan, in will khaira, niatkan dalam hatimu kebaikan. Fa in yanwil khaira, kalau seseorang itu kemudian meniatkan niat yang baik, maka dia terus di atas kebaikan. Jadi kata Imam Ahmad mengatakan, niatkan dengan niat yang baik. Selama niat baik itu tertanam pada hati kita, maka kebaikan itu akan menyertai kita. Jadi kalau kita ini berhutang, Bu, niatkan ingin bayar gitu maksudnya. Kalau terpikir ingin bayar dengan usaha bekerja sana sini, insya Allah itu kita dianggap kebaikan itu, dan pasti akan dicarikan jalan keluarnya. Tapi kalau orang punya hutang, nanti saja, justru dipersempit pula kehidupannya. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang mengambil karena ingin membayar, maka Allah akan lunasi hutangnya. Tapi barang siapa yang mengambil dan tidak ingin membayar, maka Allah hancurkan kehidupannya. Nah, ini juga ngeri hadis-hadis Nabi SAW yang bicara soal hutang piutang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga banyaklah bertawasul kepada Allah dengan nama-nama Allah ya Razzaq. Jadi kalau kita banyak hutang, banyak bertawasul dengan nama Allah Ar-Razzaq. Dengan cara apa? Ya kita mengatakan ya Allah ya Razzaq, wahai Zat yang berikan rizki, urzuqni, berikan rizki yang melimpah kepadaku agar aku bisa bayar hutang. Jadi tawasul dengan nama-nama Allah itu sesuatu yang sangat agung sekali. Jangan remehkan kalimat ya Razzaq dalam Asmaul Husna. Karena itu juga salah satu yang bisa melunasi hutang-hutang kita. Ini diantara solusi sedikitnya. Tapi yang jelas, Bu, begini. Orang kalau tidak mau bayar hutang, hakikatnya dia tidak cinta dengan saudaranya. Dan ketika dia tidak cinta dengan saudaranya, berarti imannya dipertanyakan. Kalau kita mengaku seorang muslim, mengaku seorang mukmin, maka ingat hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang muslim sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Artinya kalau orang itu punya hutang kok tidak mau bayar, berarti dia tidak pernah mencintai saudaranya. Nah, keimanannya dipertanyakan tuh. Karena dia tidak mencintai saudaranya. Kalau dia mencintai saudaranya pasti akan dilunasi hutangnya. Ketika dia tidak membayar lunas hutangnya, itulah berarti menunjukkan dia tidak pernah cinta dengan saudaranya. Ini yang harus dipahami. Yang kedua, ingat, orang yang telah memberikan hutang kepada kita itu dia orang baik. Kalau dia bukan orang baik, nggak mungkin lah dia akan memberikan uang untuk menghutangi kita kan. Pasti dia orang baik. Kalau dia memang orang baik, balaslah kebaikan dengan kebaikan gitu maksudnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jazaul ihsan ilal hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah kebaikan itu harus dibalas dengan kebaikan? Dia itu orang baik, sudah memberikan uangnya kepada kita. Malah kebanyakan di antara kita, maaf ya, kadang-kadang orang yang berhutang itu lebih sangar dibandingkan orang yang ngasih hutang kan. Lebih sangar, Bu, kadang-kadang. Ini orang yang ngasih hutang, dia tidak pernah marah. Tapi orang yang berhutang ketika ditagih hutangnya lebih bisa marah dia. Aneh kan gitu. Ketika dia datang baik-baik pinjam hutang, dia pasang tuh muka-muka susahnya, muka-muka kasiannya kan, dengan mengemis-ngemisnya dia, dengan memuji-mujinya dia. Tapi setelah dapat uang, ketika sudah jatuh tempo ditagih, dia pula yang marah-marah. Ini nggak punya otak orang kayak gini. Orang ini sudah berbuat baik, harusnya dibaikin. Ini malah dijahati. Yang lebih parah lagi, saya lihat di berita-berita itu, sampai ada orang yang nagih utang itu sampai dipukul, bahkan tak jarang dibunuh. Ya. Jadi ini dosa apa lagi coba? Dia sudah salah, kuadrat lagi dia, menyakiti orang yang ngasih utang.
maka balaslah kebaikan dengan kebaikan, karena Allah suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan kalau ibu bisa melunasi hutangmu, jangan diam saja. Kalau ibu bisa melunasi hutang, berikan hadiah kepada dia. Umpamanya dia ngutangi ibu 100 juta, ibu sudah mungkin setahun ngumpulin uang 100 juta itu, tambahlah 100 juta lebih. Ini bukan riba ya. Yang riba itu kalau memang orang ini terkenal minjami uang dan kalau dibayar minta tambah, itu disebut riba namanya. Tapi kalau orang ini tidak dikenal, nggak suka ngeribain gitu ya, kemudian kita pinjam uangnya, tidak apa-apa kita tambah. Dalam bentuk apa? Terima kasihnya kita kepada dia. Kemudian juga ucapkan alhamdulillah dan ucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas kebaikan, dan doakan pada setiap harinya tanpa sepengetahuan dia tentang kebaikan dia. Karena Nabi SAW mengatakan, ma min muslim yad'u li akhihi fi dhahril ghaibi illa qala al malaku al muwakkal amin walaka bimithli. Tidaklah seorang mukmin berdoa dengan doa kebaikan kepada saudaranya tanpa sepengetahuan dia, kecuali malaikat akan datang kepada kita, engkau pun akan mendapatkan doa yang sama. Jadi dalam bentuk terima kasihnya kita kepada orang yang sudah menghutangi kita, pertama ucapkan alhamdulillah, doakan jazakumullah khairan, kemudian juga berbuat baiklah kepada dia dengan cara tambahkan dengan hadiah, kemudian doakan tanpa sepengetahuan dia dengan kebaikan. Harusnya seperti itu seorang mukmin ya. Jangan sampai kemudian terbalik pula, dia sudah berbuat baik, kita pula berbuat jahat. Itulah orang yang kadang-kadang akalnya tidak ada ya. Ini yang harus dipahami. Kemudian juga seseorang itu kapan boleh berhutang? Islam itu sudah mengatur. Pertama Bu, kalau kita hendak berhutang, berhutanglah dengan niat bayar. Satu, kalau kita boleh mau berhutang, maka ada niatkan untuk bayar. Yang kedua, bekerja keraslah untuk melunasi hutang. Kemudian yang ketiga, kalau sudah ada uang, segerakan kembalikan kepada orang yang kita hutangi. Kemudian yang keempat, tidak membalas amarah dengan amarah berikutnya. Jangan dia lagi marah gara-gara uangnya kita ambil, kita pula lebih marah. Kemudian yang kelima, melebihi nominal hutang tadi kalau kita bayar. Kemudian yang nomor 6, mendoakan orang yang sudah kita ambil uangnya. Kemudian yang terakhir, jangan berhutang kecuali karena terpaksa. Ini yang harus dipahami tentang bolehnya utang piutang. Baik, kita kembali ke pembahasan kita. Lah di sini pengarang ini lebih kepada orang yang dihutangi. Kalau tadi kan saya cerita kepada orang yang berhutang. Kalau dalam buku ini adab kepada kita yang menghutangi. Apa saja adabnya di sini orang yang menghutangi? Jadi kalau kita ini sudah menghutangi orang, ibu ngutangi kan, ada orang datang ke ibu, bisa pinjam uang enggak? Ibu alasan akhirnya kasih juga. Berapa? 10 juta. Oke, kira-kira kapan mau dibayar? Ya tunggulah 2-3 bulan ini. Jangan main tunggu 2-3 bulan Bu. Ibu keluarkan catatan. Ingat, utang piutang itu dicatat ya. Bukan masalah apa, kok gini saja resmi kali, nanti saya bayar. Bukan masalah itu. Ini masalah ada utang piutang. Keluarkan catatan. Sekarang kan sudah ada materai. Kasih materai bahwa engkau hutang kepadaku 10 juta, akan dibayar 3 bulan berikutnya. Sebutkan tanggalnya, bulannya, tahunnya. Ini adab. Karena ayat terpanjang dalam Quran itu soal utang piutang. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, kata Allah. Kalau engkau ini berhutang dalam tempo waktu tertentu, jangan diam saja, catat. Ini perintah Allah, dicatat. Usahakan 10.000 saja, walaupun 10.000 saya catat di handphone ya. Tetap harus dicatat. Lah kalau sudah dicatat, kemudian berjalanlah itu Bu, hutang tuh, pamannya dia hutang 3 bulan. Selama 3 bulan itu Bu, ibu mendapatkan pahala setiap harinya. Kalau dia dalam tempo itu, pamannya okelah setahun ya baru bayar, maka setahun itu setiap hari ibu dapat pahala sebanyak uang yang ibu hutangkan. Pamannya ibu hutangkan 10 juta kan? Berarti kalau 1 tahun ibaratnya ibu bersedekah dengan 10 juta setiap hari sampai 1 tahun. Bayangkan Bu, itu belum dibayar tuh, ibu sudah dapat uang tuh. Sekali lagi, kalau ibu ikhlas ngasihnya dalam rangka menolong saudaranya, ini setiap hari dapat pahala sedekah nih. Nanti kalau sudah jatuh tempo, udah setahun nih, ibu mengatakan ini sudah waktunya bayar nih, kapan mau bayar ya? Kemudian dia mengatakan udah kayak bingung. Ya sudahlah, saya tambah 2 bulan lagi. Nampaknya kamu belum bisa bayar, gak apa-apa, saya kasih tenggang lagi 2 bulan. Maka kalau keluar daripada jatah pertama, tempo pertama, yang 2 bulan itu Bu, pahalanya setiap hari 2 kali lipat lagi.
Kan enak Bu, 2 kali lipat lagi. Jadi kalau ibu hutangi 10 juta, sudah jatuh tempo nggak bisa bayar, kemudian ibu tambah lagi 2 bulan, berarti setiap hari ibu bersedekah dengan 20 juta. Padahal yang dipinjamkan 10 juta kan. Sampai dia jatuh temponya yang kedua. Jatuh tempo yang kedua juga nggak bisa bayar, minta lagi. Ya begitu seterusnya. Ibu akan diberikan 2 kali lipat, 2 kali lipat, 2 kali lipat, dan begitu seterusnya. Itu kalau cerita pahala Bu. Kalau cerita emosi ibu lebih paham lah kan itu. Nah, kali katanya. Ini jatuh tempo kok mau saya tambah lagi. Nggak bisa kan. Kalau perlu semua kulkasnya diangkut. Jadi di sini kalau kita paham di sini ada bab bagaimana pahala membantu manusia dalam masalah hutang di sini. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan di sini, barang siapa yang senang untuk diselamatkan Allah dari kegundahan hari kiamat. Bu, hari kiamat itu jangan dibayangkan susahnya, stresnya, takutnya, tidak bisa dibayangkan. Manusia paling susah di dunia saja tidak sesusah di akhirat. Akhirat itu susah sekali bagi yang Allah susahkan. Makanya kemudian ini keutamaan orang-orang yang bisa memberikan tempo melunasi hutang. Dia akan dibebaskan dari kesulitan hari kiamat. Ya. Kemudian yang kedua, dan diberikan naungan di bawah aras. Bayangkan, orang lagi kepanasan matahari di atas kepala 1 mil. Di atas kepala 1 mil, keringat bercucuran sampai kalau kapal mau dijalankan di keringatnya itu bisa, saking banyaknya keringat itu, saking kepanasannya luar biasa. Ya jangankan di akhirat 1 mil matahari di atas kepala. Di dunia saja, coba kalau seandainya matahari bergeser sedikit saja ke bumi, di atas 40 derajat atau berapa kayak gitu. Lihat sekarang jamaah haji itu. Banyak yang meninggal di Mina itu karena kepanasan. Padahal panasnya di dunia kan gak seberapa, tapi banyak orang mati kepanasan, orang jemaah haji. Gimana di akhirat yang 1 mil di atas kepala kan? Tapi orang-orang yang membantu manusia dalam melunasi hutang, maka akan dapat naungan tuh. Sehingga antara matahari dengan kepalanya akan terhalang. Ini yang kedua. Ya, di antaranya keutamaan orang yang membantu orang melunasi hutang. Dan yang ketiga, tadi setiap 1 hari, kalau belum jatuh temponya, berarti dia akan mendapat pahala sedekah sebanyak uang yang dihutangi. Kalau sudah jatuh temponya kemudian ibu ngasih tenggang waktu lagi, berarti pahalanya 2 kali lipat daripada yang pertama. Berarti dari sini saja sudah 3 keutamaan besar yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Bagaimana mereka orang-orang yang membantu orang yang terlilit hutang itu, syukur-syukur ibu ikhlaskan. Wah, itu lebih bagus lagi kan? Ya sudahlah, gini sajalah, saya sedekahkan sajalah. Itu lebih bagus lagi tentunya ya. Yang nggak disedekahkan saja ibu ulur sengaja kan. Udah setahun, tambah lagi setahun, sampai ibu mati, itu kan pahalanya ngalir terus tuh. Ya dengan catatan Bu, memang harus ada keikhlasan ya. Kalau nggak ada ikhlas ya enggak juga ya. Jadi harus dipahami tentang pahala orang yang membantu orang yang sedang terlilit hutang. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara bab yang ke-15, pahala membantu manusia dalam masalah hutang piutang. Sampai di sini Bu, silakan kalau ada yang mau bertanya. Nggak ada? Kita, ya silakan. Ada mic nggak ya? Ntar saya tanya dulu. Ada mic nggak? Oke. Bentar ya, nggak dengar masalahnya kejauhan. Iya Bu, silakan. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau kita menghutangkan kepada orang kafir, apakah amalan pahalanya akan kita dapatkan juga, atau khusus untuk orang? Tidak, semua manusia. Karena hadisnya tidak berbicara siapa orangnya, apakah dia mukmin ataupun kafir. Karena jangankan sedekah kepada manusia, sedekah kepada binatang saja itu berpahala. Itu binatangnya. Karena Rasul mengatakan fi kulli kabidin ratibatin ajrun. Sedekah pada setiap makhluk yang bernyawa, entah manusia atau binatang, tetap dapat pahala. Apalagi manusia. Ustaz, dia orang kafir. Ya orang kafir kan manusia juga kan itu. Asal jangan kepada orang kafir satu. Kafir harbi. Kafir yang memerangi Islam. Kalau ibu mengutangi sama kafir harbi, sama aja dengan ngasih senjata dia untuk memerangi Islam.
Adapun selain kafir harbi nggak apa-apa. Kita berbuat baik kepada mereka nggak apa-apa. Karena memang Quran juga mengatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina yuqatilun, sampai kepada ayat di ujung ayat Allah mengatakan antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Boleh kita berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka selama tidak memerangi kamu. Ya, selama mereka tidak memerangi kamu, boleh kita berbuat baik kepada mereka. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, dan engkau berbuat adil kepada mereka. Seperti kafir dhimmi, kafir tetangga. Ibu punya satu komplek itu kan ada orang muslim. Ya dia nggak memerangi kita. Ya kita berbuat baik kepada mereka dengan cara kalau mereka datang meminjam uang kepada kita, kita kasih. Justru itu bagian daripada akhlak seorang muslim, ingin mencerminkan bahwa muslim itu tidak sebagaimana pemikiran orang-orang yang dalam tanda kutip ada kekafirannya dalam hatinya. Oh ternyata muslim itu baik. Ya, karena ada justru terbalik nih, seorang muslim pinjam sama saudara yang muslim tak dikasih, pinjam sama saudara yang kafir dikasih pula. Akhirnya apa? Dibilangnya orang kafir orang baik, orang muslim orang jahat gitu. Kan gitu kan, kata balik gitu. Padahal bagaimanapun sejahat-jahatnya orang muslim itu masih lebih baik daripada orang kafir kan itu. Karena ini cerita akhirat ya. Karena orang kafir itu sebaik-baiknya di dunia pasti dia masuk neraka. Tapi sejelek-jeleknya seorang mukmin itu adalah kesempatan syafaat di dunia dan di akhirat kan itu. Jadi kalau ibu mau meminjamkan kepada orang kafir nggak apa-apa, itu bagian daripada akhlak, mencitrakan bahwa Islam itu agama yang indah. Wallahu a'lam. Wa ya. Baik, iya karena ini baru perdana Bu. Enggak usah panjang-panjang kajiannya, takut bosan juga ya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.